Persilahkan. Silakan Pak Hamdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta Diklat Planning and Budgeting tahun 2021. Kemudian Bu Linda selaku pengelola kegiatan kali ini dari UNAN. Kemudian Bapak Ibu pengamat dari Pusbendiklatren yang berkesempatan hadir pada pagi kali ini. Izinkan Bapak Ibu saya perkenalkan diri dulu mungkin ya, saya Hamdi. Sebagaimana dikenalkan oleh Bu Linda tadi, saya tahun 2019 itu menjadi salah satu peserta juga dalam diklat yang sama kali ini, perencanaan dan penganggaran. Waktu itu kondisinya masih luring, hingga kita bisa bertatap muka dan juga mengunjungi salah satu daerah yang memang best practice-nya gitu dalam planning and budgeting di Sumatera Barat khususnya. Nah, berhubung pandemi yang terjadi 2019 akhir, kemudian tahun kemarin di diklat yang sama, kebetulan saya juga dilibatkan pertama kalinya oleh UNAN untuk menjadi salah satu narasumber juga untuk berbagi pengalaman. Metodenya tahun kemarin juga daring, yang sekarang juga daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi tujuan kita untuk meningkatkan kapasitas ASN sebagai salah satu di bagian perencanaan dan penganggaran gitu ya. Baik, saya mulai, izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Nah, topik yang sebenarnya sama topik tahun kemarin, saya diberi topik terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Nah, kalau dilihat dari kurikulumnya sendiri, ini bagiannya bagian awal-awal yang sebenarnya lebih dekatnya itu ke teoritis gitu. Nah, saya bingung juga kenapa dikasih yang teori-teori, kan kalau perencana di pemerintah dekatnya lebih ke praktikal gitu ya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Tahun kemarin materinya juga ini, dan sekarang juga di materi yang sama, sinkronisasi perencanaan pembangunan. Nah, sebenarnya di modulnya itu lebih banyak mengulas nanti bagaimana keterkaitan antara Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 2004 dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Dan itu di muaranya ke PP 17 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran nasional. Baik, ini perkenalan dulu sedikit. Saya Hamdi Irzan, nama lengkapnya. Sekarang berdinas di Beda Provinsi Sumatera Barat. Jabatan sekarang perencana ahli muda. Pendidikan saya perencana wilayah dan kota. Tahun 2010 dari lulus di ITB, kemudian lanjut lagi tahun 2014 sampai 2016. Mudah-mudahan ada yang kenal nggak ya, atau ada yang ini pernah kuliah juga nggak di sini. Kemudian ini beberapa hal yang akan kita ulas, pertama dari pendahuluan, kemudian bagaimana mengulas sedikit tentang Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Keuangan Negara 17 2003 ya, maaf ya, nanti 2023 tertulisnya. Kemudian bagaimana sinkronisasi antara dua undang-undang ini di dalam PP 17 2017. Kemudian terakhir saya akan mengulas sedikit bagaimana isu strategis dalam sinkronisasi ini. Baik, kita mulai ke pendahuluan. Pokok pembelajaran sebenarnya ini tadi Undang-Undang 25 2004, Undang-Undang 17 2003 itu diintegrasikan dalam PP 17 2017. Nah, keyword-nya adalah kalau menurut hemat saya itu adalah satu perencanaan, kedua itu adalah penganggaran, kemudian ada juga pusat, ada daerah, ada pembangunan. Nah, kata kunci ini yang akan mewarnai nanti bagaimana kita membahas beberapa hal terkait dengan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional. Nah, kalau kita merujuk ke KBBI, apa itu sinkron atau sinkronisasi? Nah, sinkron itu sendiri ada dua pengertian di sana, cuman kita akan lebih mengulas
pengertian sinkron itu yang di bold ini, sejalan sejalan dengan, sejajar, sesuai, atau selaras. Contohnya program tersebut tampaknya kurang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, berarti kurang sejalan, kurang sejajar, kurang sesuai, atau kurang selaras. Atau contoh kalimat yang kedua, pembangunan harus sinkron dengan kebutuhan rakyat, berarti harus sejalan, harus sejajar, sesuai, atau selaras. Nah, sinkronisasi sendiri didefinisikan dalam KBBI itu adalah, contohnya ini di yang pertama, perlihan menyinkronkan atau menyerentakkan. Contoh kalimatnya, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, semua unsur departemen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Berarti dia harus menyerentakkan, menyinkronkan, atau menyelaraskan, menyejajarkan. Gitu. Itu dari pengertian secara harfiahnya. Nah, kita ulas sedikit nih di Undang-Undang 25 2004. Nah, apa isi undang-undang ini? Mungkin Bapak Ibu sudah seringkali mendengar atau mengulas hal-hal seperti perencanaan pembangunan nasional ini, khususnya Undang-Undang 25 2004, apakah di narasumber yang sebelumnya atau di pelatihan-pelatihan sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan mungkin dalam seminar atau dalam bentuk apa, udah sering diulas. Cuman saya ingin kembali mengulas sedikit. Nah, apa pokok yang disampaikan dalam Undang-Undang 25 2004? Pertama itu adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu lebih melekat pada pemerintah negara Indonesia ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemaslahatan kehidupan dunia. Ini sebagaimana diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah tujuan paripurna dari pembangunan nasional. Kapanpun, dimanapun, siapapun yang melaksanakan pembangunan nasional, ini adalah tujuan paripurnanya. Tidak ada lagi tujuan yang lebih tinggi dari ini sebenarnya dalam kacamata pembangunan nasional. Nah, apa itu pengertiannya? Apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional? Itu adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Nah, ini masuk nih keyword yang pertama tadi. Di keyword di yang slide sebelumnya, ada pusat, ada daerah, ada pembangunan, ada perencanaan di sana. Nah, kemudian apa tujuannya dari sistem perencanaan pembangunan nasional ini? Pertama adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kemudian menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta terakhir menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Nah, ini gambarannya tadi secara skematik sebenarnya tadi visi abadi NKRI dan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian dari sistem ini ada perencanaan jangka panjang di sini, perencanaan jangka panjang secara nasional RPJPN dalam jangka waktu 20 tahun. Kemudian itu dipecah dalam periode sesi 5 tahunan itu dalam bentuk RPJMN 5 tahunan, kemudian dipecah lagi secara tahunan untuk RKP. Nah, sebenarnya sama di daerah juga seperti itu, ada juga RPJPD, ada RPJMD untuk 5 tahunan, dan juga ada RKPD untuk tahunan. Ini untuk skala pemerintah atau skala apa namanya pusat atau daerah gitu. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang bertugas di instansi, di dinas, di daerah, atau di kementerian atau lembaga di pusat, tentu dokumen RPJPN atau RPJPD, RPJMD, RPJMN, RKP, atau RKPD mungkin kurang familiar bagi Bapak Ibu. Mungkin lebih familiarnya ke Renstra atau Renja, seperti itu. Nah, itu untuk instansi memang dokumennya seperti itu. Tapi untuk dalam skala secara pemerintahan secara umum, itu adalah RKP atau RKPD, RPJMN atau RPJMD, serta RPJPD atau RPJPN. Nah, kaitannya dengan Renstra Renja tadi adalah RPJM atau dokumen untuk 5 tahunan untuk pemerintah pusat dan daerah, itu semua Renstra KL atau maupun Renstra di PD, perangkat daerah di daerah, itu harus mengacu ke RPJMN. Jadi Renstra KL yang Bapak Ibu susun atau Renstra perangkat daerah yang Bapak Ibu susun itu mengacu ke RPJM yang disusun oleh
Kalau di nasional disusun oleh Bappenas, kalau di daerah itu disusun oleh Bapeda. Sama juga halnya untuk Renja itu kaitannya adalah dengan RKP atau RKPD. Renja itu merujuk ke RKP, Renja KL itu merujuk ke RKP dan juga Renja perangkat daerah itu merujuk ke RKPD. Seperti itu gambarannya. Nah, dalam prosesnya, pendekatan proses, sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada pendekatan, ada 5 pendekatan di sana sebenarnya. Pendekatan politik, pendekatan teknokratik, dan juga pendekatan partisipatif, serta pendekatan top down dan bottom up, atas bawah atau bawah atas, dengan bawah atas. Nah, pendekatan politik ini lebih erat kaitannya itu dengan penyusunan dokumen RPJMN atau RPJMD, karena dalam dokumen RPJMD itu ada visi misi kepala daerah atau kepala negara yang terpilih di sana. Nah, visi misi itu harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan di RPJMD atau RPJMN. Nah, pendekatan teknokratik sebenarnya itu adalah bagaimana kita sebagai subjek atau pelaku penyusun perencanaan itu menyusun dokumen itu dengan merujuk kepada aturannya secara teknokratik, secara tekniknya. Misalkan kita berangkat dari permasalahan apa masalah yang ada di daerah kita atau di negara kita. Nah, dari masalah itu kemudian dirumuskan apa penyelesaian terhadap masalah tersebut. Nah, itu secara teknokratik tanpa melihat ada kepentingan politik di sana. Nah, kalau pendekatan politik berarti visi dan misi yang diusung oleh kepala daerah atau kepala negara terpilih, dia tentu ada unsur politisnya di sana, ada unsur kepentingan di sana. Kalau bisa jadi itu kepentingan secara apa namanya, kebutuhan politik itu tidak bisa dielakkan sebenarnya. Namun dari sisi teknokratik kita tidak melihat kepentingan politik di situ. Nah, dalam menyusun dokumen RPJMN atau RPJMD, kita harus memadukan dua hal ini, pendekatan secara politik dan juga pendekatan secara teknokratik. Nah, kemudian ada juga pendekatan partisipatif. Ini maksudnya adalah menghimpun seluruh masukan atau pandangan itu dari semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Baik itu dari level paling bawah itu di tingkat RT, ada mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti musrenbang RT, musrenbang kecamatan, musrenbang kota, kabupaten, musrenbang provinsi, dan terakhir itu musrenbang nasional. Nah, pendekatan atas bawah dan bawah atas ini merujuk kepada penyusunan rencana itu dimulai dari bawah, dari elemen paling bawah, dari RT tadi sampai ke nasional, dan itu dipadukan dengan pendekatan dari atas juga, dari bagaimana negara atau Bappenas melihat penyusunan itu dari kacamata secara makronya, secara globalnya. Dalam pandangan di atas, itu beda dengan pandangan dari bawah sebenarnya. Itu yang harus dipadukan juga. Nah, dari sisi tahapannya, itu adalah tahapan perencanaan itu diibaratkan sebagai sebuah siklus gitu, bukan sebagai suatu proses yang berhenti secara linear, tapi ada sebuah siklus. Dari penyusunan rencana, penetapan rencana, kemudian pengendalian pelaksanaan rencana, kemudian evaluasi. Dari evaluasi itu menjadi masukan lagi untuk penyusunan rencana di tahapan selanjutnya. Seperti uji terus dalam bentuk sebuah siklus. Nah, kemudian apa produk akhirnya dari perencanaan tersebut? Nah, perencanaan itu tentu sebagaimana digambarkan tadi adalah RPJPN atau RPJPD untuk jangka panjang, RPJMN atau RPJMD untuk jangka menengah, dan juga RKP atau RKPD untuk jangka pendek atau tahunan gitu. Nah, masing-masing dokumen ini memiliki keterkaitan sebenarnya. Ada benang merah antara RPJP dengan RPJM dan juga RPJM dengan RKPD. Nah, di RPJP itu dia ada sasaran pokok di situ. Sasaran pokok itu dalam sasaran jangka panjang. Biasanya ini berkaitan dengan indikator makro gitu. Indikator makro seperti indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan pendapatan seperti itu, atau pendapatan per kapita biasanya seperti itu, ada di sasaran pokok. Misalnya nanti di 2024 kita akan menyusun kembali kalau masih regulasinya sama berarti
Bappenas akan menyusun kembali RPJPN untuk jangka waktu 20 tahun dari 2025 sampai 2045. Sama halnya juga di daerah seperti itu akan menyusun RPJPD 2025 sampai 2045. Nah, di dalamnya itu pasti memuat sasaran pokok biasanya. Nah, sasaran pokok itu yang untuk jangka panjang itu jangka 20 tahunan, itu akan dibagi juga dalam term 5 tahunannya. Misalnya ditargetkan untuk 5 tahun pertama capaiannya segini, 5 tahun kedua capaiannya segini, 5 tahun ketiga dan keempat capaiannya segini. Nah, arahan sasaran pembangunan 5 tahunan yang ada di RPJP tersebut itu menjadi patokan juga dalam penyusunan RPJMN di periode sesi berkenaan. Misalnya nanti di 2024 kembali kita akan pemilu presiden, kemudian pilkada serentak juga, berarti semua daerah dari nasional, provinsi, kabupaten kota akan menyusun RPJPN, akan menyusun RPJP, akan menyusun RPJM, dan akan menyusun RKPD di tahun yang bersamaan. Suatu beban berat bagi Bapeda dan juga Bappenas, serta teman-teman KL dan juga PD terkait, perangkat daerah terkait, khususnya di bagian perencanaan. Nah, di dalam RPJM itu sendiri ada sasaran pembangunan 5 tahunan, yaitu diturunkan menjadi sasaran pembangunan tahunan. Nah, sasaran pembangunan tahunan itu apa namanya, dikonkretkan dalam bentuk program di sana. Ada program pembangunan secara nasional dan pembangunan secara daerah. Mungkin di RPJMN agak sedikit berbeda, ada istilahnya prioritas nasional, ada kegiatan prioritas, program prioritas, kegiatan prioritas seperti itu. Cuman secara umum dari sasaran yang ditargetkan itu ada program di sana. Nah, dan sasaran pembangunan tahunan, program pembangunan nasional atau daerah yang ada di RPJMN itu menjadi acuan dalam penyusunan RKP atau RKPD di situ. Nah, detailnya dalam RKP itu RKP atau RKPD itu ada kegiatan di situ. Nah, itu mengacu ke RPJMN yang ada. Itu secara sekilas dari dokumen perencanaannya berdasarkan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Kira-kira ada tanggapan nggak dari Bapak Ibu sementara? Nggak ada tanggapan ya? Saya belum nggak, kemarin saya sempat ikut pembukaan, terus sedikit banyak lihat daftar peserta, bervariasi sepertinya. Ada yang dari pusat, ada yang dari daerah, cukup berimbang. Cuman saya harap Bapak Ibu yang dari pusat itu mungkin yang dari daerah juga setidaknya ini memang dari dari bagian perencanaan atau seperti apa, karena menurut hemat kami Diklat ini memang lebih cocoknya untuk bagian di biro perencanaan atau di bagian perencanaan atau khususnya di Bapeda kalau di daerah akan lebih nyambung. Memang kalau memang bukan dari unsur perencanaan mungkin sebuah hal baru bagi Bapak Ibu mungkin akan bisa lebih meningkatkan kapasitas di bagian perencanaan dan mungkin tertarik mencoba bergabung ke bagian perencanaan atau jadi fungsional perencanaan juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke penganggaran? Mohon izin Pak. Iya. Iya. Pas yang Bapak menjelaskan sebentar ini pas dengan kondisi saya, Pak. Iya. Walaupun saya di perencanaan, tapi kondisinya saya perencanaan kementerian gitu. Jadi yang slide sebelumnya Pak Hamdi jelaskan tentang RKP, RPJ, itu kami belum pernah ketemu gitu barangnya, Pak. Jadi kalau kami di PPSDM, khususnya saya pribadi itu hanya menemukan sampai Renja dan RKKL. Yeah. Nah, pertanyaan kemarin di pretest itu ada, karena saya tidak jelas yang mana posisinya, kewenangannya masing-masing Pak. RPJPN siapa yang punya kewenangan, RPJMN siapa yang punya kewenangan, sampai dengan RKPD dan RKA kemarin disebutkan. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Jadi kewenangan siapa gitu? Oke. Sebagaimana makasih ya Pak Mulya dari PPSDM. Bukit Tinggi ya? Iya PPSDM Pak. Oke. Sebenarnya dari pemahaman yang awal tadi yang ini
ini kan dokumen dalam skala daerah ya. Ini kaitannya dengan daerah, pembagiannya itu. Apakah dia lingkup nasional, lingkup provinsi, atau kabupaten kota. Nah, ini kewenangannya itu berada di kementerian atau lembaga yang mengurus di bidang perencanaan, atau di daerah, perangkat daerah yang berwenang di bidang perencanaan juga, gitu, di fungsi perencanaan. Berarti kalau di nasional itu kewenangannya adalah di Bappenas, kalau di daerah itu kewenangannya adalah di Bapeda. Ini untuk dokumen kewilayahan seperti ini ya, dokumen pembangunan secara kewilayahan, di batasnya itu adalah wilayah. Jadi nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Itu kewenangannya berada di perangkat daerah atau kementerian yang mengelola bidang perencanaan. Nah, dokumen perencanaan dalam daerah ini, dalam skala kewilayahan ini, nasional atau daerah, itu menjadi acuan bagi instansi teknis. Instansi teknis ini lebih berkaitan dengan urusan masing-masing. Nah, di RPJPN itu kan semuanya, RPJMN itu mencakup semuanya, atau di RKP itu mencakup semua urusan yang ada di situ. Yang itu penyusunannya dikoordinir oleh Bappenas misalnya. Nah, Bappenas mengkoordinir penyusunan RKP, itu mencakup urusan dari pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, energi, SDM, segala macam, sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, Dukcapil, semua urusan ada di situ, di dalam dokumen RKP itu. Semua anggaran negara dialokasikan untuk mencapai tujuan-tujuan atau sasaran dan program yang ada dalam RKP. Nah, bagiannya KL, Kementerian Teknis terkait, itu hanya mencakup bagian kecil dari RKP-nya, perurusannya. Misalkan Kementerian PU berarti hanya urusan PU saja gitu, urusan PUPR saja yang ada, yang ini yang dikelola di sana. Berarti dalam penyusunan kementerian itu lebih banyak berbicara mengenai rencana kerja di situ, rencana KL-nya di situ. Kalau kaitannya dengan RKP ini untuk tahunan. Berarti yang menyusun renja itu adalah Kementerian Teknis terkait. Nah, penyusunan renja itu sendiri itu dikoordinasikan bersama dengan Bappenas misalnya. Misalkan dari Bappenas dalam RKP menetapkan target berdasarkan beberapa pertimbangan terkait, berdasarkan analisa-analisa atau evaluasi dari pencapaian periodisasi sebelumnya, misalkan ditargetkan di kemantapan jalan nasional itu ditargetkan untuk tahun depan itu mencapai angka 85% misalkan. Sekarang kondisinya baru 83%. Nah, berarti kan ada gap 2% tuh. Gap 2% ini akan diterjemahkan oleh KL terkait, misalkan Kementerian PU. Kementerian PU bagian khususnya di Direktorat Jalan mungkin ya. Nah, 2% ini terus dianalisa daerah, dipetakan lah gitu ya. Daerah mana yang jalan nasionalnya ini masih kondisinya buruk gitu. Dipetakan dari pemetaan itu baru ketemu nih. Oh, ini lokasinya yang akan diintervensi itu ini. Misalkan di Nusa Tenggara Timur. Ini jalannya masih relatif kurang gitu. Nah, maka anggaran dalam renja KL khususnya untuk bagian jalan itu akan fokus ke sana gitu. Karena ini berdasarkan arahan dari RKP gitu. Nah, itu sama halnya dengan semua kementerian seperti itu. Nah, bisa jadi prosesnya ini di awalnya pendekatannya tadi, pendekatannya top down dan bottom up itu kan secara top down-nya, karena dari Bappenas menentukan atau dari arahan Presiden menentukan, oh ini loh, ini yang harus kita push gitu. Ini yang harus kita targetkan. Sehingga itu diarahkan ke Bappenas mengarahkan dalam RKP, itu menjadi rujukan bagi KL. Ada juga prosesnya dari bawah gitu. Proses dari bawah berdasarkan analisa dari masing-masing KL, misalkan kita kebutuhannya itu ini loh gitu. Kita tuh butuhnya ini, permasalahan kita tuh ini. Misalkan di kementerian apa lagi ya? Kementerian Perhubungan misalkan. Kementerian Perhubungan itu dari sisi konektivitas menganggap kita butuh pengembangan sekian bandara baru gitu. Dan itu tidak ada arahannya dari Presiden. Nah, itu kan munculnya dari KL masing-masing tuh. Misalkan dari rapat koordinasi teknis terkait antara Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan seluruh provinsi, dengan Dinas Perhubungan kabupaten kota.
ketemulah permasalahan itu ini. Misalkan di daerah-daerah terluar, misalkan di Mentawai atau di Natuna, misalkan di Maluku bagian utara atau Papua di Merauke misalnya, kita masih butuh pengembangan bandara-bandara di lokasi-lokasi tersebut berdasarkan rapat koordinasi. Nah, itu yang diusulkan dalam proses penyusunan AKP itu dimusyawarahkan antara Bappenas dengan Kementerian Teknis terkait dan Kementerian Perhubungan misalnya seperti itu. Itu prosesnya tadi, proses bottom up-nya itu mungkin seperti itu bisa digambarkan. Kira-kira mungkin seperti itu gambarannya Pak Mulia, bagaimana kewenangan masing-masing gitu ya. Kalau dari kacamata KL, ya berarti mengelolanya dari sisi renjanya, dari sisi rensranya di situ. Rensranya itu mengacu ke RPJMN, dari renjanya itu mengacu ke RKP. Dia harus sinkron tuh. Harus sinkron antara renja dengan RKP, antara rensra dan juga dengan RPJMN. Seperti itu. Ada yang resen ya? Silakan Pak Ruslin. Ya, terima kasih Pak Hamdi atas kesempatannya. Mas Hamdi, ini sekedar berbagi pengalaman aja Mas Hamdi. Kalau menurut Mas Hamdi, keberlanjutan dan sinkronisasi antara RPJP dan RPJMN itu menurut pengamatan Mas Hamdi yang kita kan sekarang sudah ke RPJMN 2020-2024 nih. Di akhir, boleh dikata di akhir RPJP, Mas. Dalam perjalanan siklus RPJMN, menurut Pak Hamdi, ada nggak sinkronisasi dan keberlanjutan dari setiap RPJMN terhadap RPJP yang dimaksud, Pak? Oke. Cukup, Pak? Ya, sementara cukup, Pak Hamdi. Oke, baik. Nah, dalam prosesnya sebenarnya antara RPJP itu kan ada guidance sebenarnya. Guidance-nya itu misalkan saya gambarkan tadi ada sasaran pokok gitu. Sasaran pokok. Dalam pemahaman awamnya seperti itu. Ada sasaran pokok yang akan dicapai dalam skala 20 tahunan. Tentu sasaran pokok ini berbentuk sasaran makro sebenarnya, bukan mendetail misalkan kemantapan jalan di tahun 2024, kita menyusun di 2025 nih, menyusun di 2005 kemarin RPJP-nya. Kita akan menentukan kemantapan jalan nanti di 2025 sekian. Itu kan agak sangat mendetail gitu. Nah, tentu di sasaran pokok yang bisa kita lihat, karena ini perencanaan jangka panjang, tentu antara rencana dengan realisasi pasti ada deviasinya. Nah, deviasi ini tentu harus kita justifikasi. Kalau kita sangat mendetail, tentu akan susah. Nah, tentu sasaran-sasaran pokok yang ada di sini. Karena ini dokumen jangka panjang 20 tahunan, sehingga indikator atau target-target yang akan ditulis di sasaran pokok ini tentu indikator makro yang ada di sini. Indikator makro seperti pendapatan per kapita misalnya, atau Gini ratio, ketimpangan pendapatan, atau pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti itu, atau tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, misalnya juga, atau indeks pembangunan manusia. Nah, ini indikator-indikator tersebut yang kita tetapkan targetnya dalam jangka 20 tahun. Kemudian ada, misalkan di 2025 nanti kita akan menyusun target, misalkan ditargetkan di 2045 IPM Indonesia itu, indeks pembangunan manusia di Indonesia akan mencapai angka 80 misalkan seperti itu. Nah, itu akan di breakdown tuh untuk 5 tahunan. Anggaplah sekarang kondisinya 74. Nah, 74 ke 80 ada gap 6 poin. 6 poin itu akan dibagi per 5 tahunan menjadi 2 poin misalkan seperti itu. 74 ke 76, 76 ke 78, 78 ke 80 misalkan. Nah, dalam 5 tahunan ada gap yang ingin dicapai itu 2. Nah, itu dibagi lagi nih dalam RPJMN-nya. Di breakdown lagi ke tahunannya. Tahunannya bisa mencapai angka peningkatan 0, sekian. Nah, tentu sasaran pokok ini atau indikator-indikator pokok itu yang menjadi benang merah atau guidance dalam melihat sinkron nggak sih antara satu RPJM dengan RPJM yang kedua gitu. Itu benang merah yang bisa
kita lihat sebenarnya kalau dalam secara sederhana. Cuman secara mendetail tentu ukuran-ukuran tentu harus ada ukuran di sana sebenarnya. Kalau misalnya untuk terkait dengan urusan tadi, misalkan dari sisi PUPR-nya, di sisi perhubungannya, atau dari sisi sosialnya, dari sisi pertanian atau pariwisatanya, tentu akan apa namanya menjadi pertimbangan tersendiri dari proses penyusunan RPJP itu sendiri. Apakah ini layak menjadi indikator makro yang ingin kita tuliskan dalam sasaran pokok atau tidak gitu. Nah, itu prosesnya breakdown target tadi itu. Ini yang menjadi benang merah antar dokumennya, antara RPJP dengan RPJMN, antara RPJMN dengan RKPD-nya. Target-target jangka panjang itu yang di breakdown ke target 5 tahunan, target 5 tahunan di breakdown ke target tahunan. Nah, mungkin dalam perjalanannya itu bisa jadi terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, misalkan seperti itu. Misalkan nih di 2005 kita targetkan PDB per kapita kita di 2025 bisa mencapai anggaplah $5.000 gitu dulu disampaikan. Nah, tentu ini penting untuk melihat mengevaluasinya di tiap, misalkan selesai 5 tahun pertama nih RPJM. Kemudian kita evaluasi apakah sasaran pokok yang kita targetkan dalam RPJP itu sesuai atau tidak. Sudah tercapai atau belum. Ya, kalau sudah tercapai berarti kan bagus. Kalau belum tercapai berarti ada yang miss di situ. Nah, bisa jadi kita akan merevisi si RPJP-nya atau kita menganggap deviasi itu sesuatu hal yang wajar gitu. Deviasi antara perencanaan dengan realisasi itu adalah sebuah hal yang wajar. Dalam tanda petik, tentu deviasinya tidak terlalu besar gitu. Deviasinya misalkan 5% atau sampai 10% saja. Kalau di atas 10% atau sampai 50% berarti kan kita menyusun rencana kurang baik. Nah, mungkin seperti itu Pak Rusin. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Ya, Pak. Jadi gini Pak Hamdi, ini mungkin kita analogi apa bisa ya, misalnya saya belum terlalu mendalami masalah RPJP terutama. Apakah landasan hukumnya berupa undang-undang begitu Pak? Iya, Undang-Undang 25/2004 Pak. Oke, siap. Mungkin kalau di Undang-Undang APBN itu kan misalnya defisit anggaran melebihi yang ditetapkan itu pemerintah melanggar undang-undang. Nah, bagaimana ceritanya dengan undang-undang RPJP, Pak? Misalnya target-targetnya itu melenceng dari target yang ditetapkan di RPJP. Mengingat RPJM itu memuat visi dan misi dari pimpinan terpilih. Nah, visi dan misi itu kan terjemahan dari kampanye pimpinan yang sebelumnya calon mengkampanyekan tentang program-program kerjanya, dan program kerjanya itu diterjemahkan pada saat beliau terpilih, paket itu terpilih, beliau yang dijanjikan tadi itu diterjemahkan ke dalam RPJMN. Nah, RPJMN tersebut misalnya melenceng dari target-target yang ditetapkan dalam RPJP. Apakah ada sanksi secara hukum, misalnya kalau dianalogikan atau dianalogikan seperti Undang-Undang APBN, itu kalau macam defisit melebihi dari yang ditetapkan, pemerintah melanggar undang-undang. Kalau gitu ceritanya gimana, Pak? Baik, Pak. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang SPPN sendiri, mohon maaf saya juga karena di daerah jadi tidak terlalu mendetail memahami terkait Undang-Undang SPPN, cuman nanti akan saya sampaikan bagaimana dari sisi penyusunan dokumen perencanaan sendiri antara nasional dengan daerah itu relatif berbeda gitu. Ada beberapa hal yang berbeda karena kalau di daerah itu lebih banyak diwarnai oleh Kementerian Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri. Cuman saya akan jawab. Ya Pak. Pak Hamdi, kalau macam itu kan sama ya Pak, yang tadi yang
saya pertanyakan itu kan sebenarnya RPJP dan RPJMN itu coba kita geser ke RPJMD, RPJPD, aduh ribetnya singkatan ini, RPJPD dan RPJMD, Pak. Nah, kadang-kadang sama Pak pimpinan di daerah juga gitu, kampanyenya, janji-janjinya kan nanti akan diterjemahkan ke dalam visi dan misi. Dan visi di misi itu di breakdown ke dalam program dan kegiatan di dalam RPJMN-nya, RPJMD. Nah, apabila RPJMD itu tidak sesuai dengan RPJPD, itu gimana, Pak? Nah, tentu saya balik lagi tadi ya. Nah, pendekatan ini, Pak, kan kita uraikan tadi. Ada pendekatan politis di situ yang Bapak maksud tadi. Ada visi misi dari pimpinan terpilih tadi itu, yang mungkin dalam penelaahan tim suksesnya mereka, kita tuh lebih fokus ke hal A, B, C. Padahal dalam pendekatan teknokratik yang kita mengacu ke RPJP tadi, atau dari sisi evaluasi RPJM periode sebelumnya, mungkin bukan A, B, C, tapi D, E, F gitu. Nah, semua pendekatan ini itu harus terakomodir dalam dokumen RPJMN itu, Pak. Jadi, kita harus mengakomodir posisi pendekatan politiknya, kita harus mengakomodir juga pendekatan teknokratiknya, secara partisipatifnya juga, dan top down dan bottom up juga seperti itu. Itulah kompleksnya dalam penyusunan RPJMN seperti itu, Pak. Kita harus mengakomodir posisi politiknya, di sisi teknokratiknya, di sisi partisipatifnya, top down-nya, dan juga bottom up-nya. Nah, ada hal menarik sebenarnya. Ketika literasi dari calon kepala negara ini, kontestasi politik ini, sangat paham terkait dengan bagaimana fenomena di negara ini, dan itu tercerahkan oleh Bappenas selaku ini, kementerian yang mengelola perencanaan pembangunan, nanti dalam proses politiknya itu, dalam proses pencalonannya itu, ada suatu wadah nanti bagaimana Menteri PPN itu menjelaskan arah jangka panjang Indonesia itu seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Gitu. Itu difasilitasi oleh KPU biasanya kepada calon-calon ini. Sehingga dalam proses perumusan visi misinya itu sudah mengacu ke dokumen RPJP, Pak. Dan proses itu kemarin di 2019 itu sudah dilakukan. Sehingga dokumen dokumen RPJMN yang ada sekarang tentu tidak terlalu jauh deviasinya dari proses atau evaluasi RPJM sebelumnya, atau dari sisi sasaran-sasaran yang ingin dicapai secara jangka panjang dalam RPJP gitu, Pak. Nah, itu salah satu proses yang sangat penting di dalam proses ini, Pak, proses pemilihan baik di nasional maupun di daerah. Nanti di 2024 semua KPU juga harus memastikan, semua Bapeda dan Bappenas harus memastikan bahwa proses itu ada gitu. Bagaimana proses pendekatan teknokratik ini itu dimengerti oleh semua calon-calon kepala daerah dan kepala negara tersebut, sehingga deviasi antara keinginan secara politik dan permasalahan secara teknokratik itu tidak terlalu jauh gitu. Karena menurut hemat saya sebenarnya kita semua merasakan semua permasalahan itu relatif hampir sama lah gitu, khususnya dalam skala makro ya, misalnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran segala macam itu kita semua merasakan hal yang sama sebenarnya. Cuman dari sisi politiknya kadang-kadang kan ini tidak sejalan gitu. Ada hal-hal yang di luar pendekatan itu yang perlu dipertimbangkan oleh partai politik gitu. Ya, kita tidak bisa menafikan itu. Dan kita harus menerima itu sebagai sebuah dinamika dalam proses perencanaan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau deviasi wajar, cuman deviasi itu tentu tidak terlalu besar gitu ya. Nah, apakah ada sanksi nanti? Kalau menurut sepengetahuan saya tidak ada sanksi sebenarnya, karena akan sangat susah gitu. Kami Bappenas selaku menyusun RPJP atau menyusun RPJMN ketika target di dalam RPJP itu tidak tercapai, tentu Bappenas akan menerima sanksi. Berarti kalau menurut hemat saya tidak akan ada orang yang mau mengelola perusahaan perencanaan ini, Pak. Karena sepintar apapun kita, sejenius apapun kita,
perencanaan disusun itu pasti ada deviasinya. Nggak mungkin itu 100% terlaksana. Pasti ada deviasi. Walaupun 1%, 0, sekian persen, pasti ada deviasinya. Nah, ketika itu tidak sesuai dan pasti akan tidak sesuai 100%, nah ketika tidak sesuai apakah itu akan disanksi semuanya gitu? Kan nggak juga segitu, Pak. Nah, kebanyakan teman-teman di Bapeda mungkin dalam hal apa ya? Dalam pemahaman mungkin ya. Kadang tidak terlalu paham dengan hal ini gitu. Deviasi ini sebagai sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Nanti kaitannya antara perencanaan dan penganggaran juga seperti itu, Pak. Kita di RKP atau di Renja menyusun target ABCD, ternyata dari sisi keuangannya tidak memungkinkan gitu. Tentu di dokumen anggarannya targetnya harus disesuaikan gitu kan. Itu nggak sinkron juga kan antara Renja dengan Dipa-nya nanti, target antara di Renja dengan di Dipa-nya. Nah, itu kan ada deviasi juga. Gitu. Nah, deviasi itu yang tentu sebuah hal yang wajar sebenarnya. Tentu yang perlu kita sepakati adalah berapa deviasi yang wajar di sana. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar berarti kan kita nggak bagus dalam menyusunnya. Mungkin gitu ya Pak Ruslin. Ya, terima kasih Pak Hamdi. Jadi sebenarnya hanya keinginan untuk bisa mengadopsi negara-negara yang maju ya, misalnya Jepang itu kan mereka tuh pergantian kepemimpinan pun mereka konsisten dengan rel yang telah disepakati menjadi konsensus bersama. Yang dulunya kita sebut dengan GBHN itu loh Pak. Ya. Nah misalnya RPJP ini dijadikan rel walaupun pergantian kepemimpinan kita itu pimpinan yang berganti pun tetap berjalan di rel yang sama menuju konsensus bersama yang sudah disepakati dalam RPJP. Artinya mudah-mudahan bisa berproses supaya negara ini tidak roda pembangunannya tuh tidak seperti orang menari poco-poco Pak, maju mundur kiri kanan nggak maju-maju Pak. Nah itu jadi maksudnya kalau dengan ada seperti ini kan siapapun pemimpinnya, kita tetap berjalan di konsensus nasional dalam bentuk entah itu RPJP atau GBHN. Kayak Jepang tuh loh Pak, negaranya tuh siapapun pemimpinnya, targetnya itu benar-benar fokus Pak. Nah kalau macam standar deviasi atau disparitas capaian indikatornya itu tidak tegas, itu kan berarti memberikan celah orang bisa berimprovisasi pemimpin sesuai dengan keinginan dalam politiknya. Memang teknokratik sudah mengawalnya, tetapi terkadang Pak, janji kampanye itu di tingkat daerah itu tidak bisa atau sulit diterjemahkan menjadi RPJP, RPJMD Pak. Itu kenyataan Pak. Terlalu ambisius, mengapi-api mungkin karena pengen menang ya. Terus tapi pada saat timnya itu menyusun RPJMD malah kesulitan Pak, karena janjinya terlalu mulu tuh. Nah itu yang mudah-mudahan ya ini harapan saja sih, mudah-mudahan kita tidak seperti menari poco-poco Pak. Terima kasih Pak Hamdi atas pencerahannya. Terima kasih Pak Ruslin. Ya saya tanggapi sedikit. Ini sebenarnya berkaitan kuncinya kalau menurut hemat saya adalah di proses pendewasaan partai politik Pak. Selagi partai politik kita belum bisa dewasa sebagaimana negara-negara maju, saya pikir kita masih jauh. Gitu. Ketika partai politik diisi oleh orang-orang yang memang secara teknokratik itu berkualitas, analisanya dari sisi kepentingannya memang kita tuh butuhnya ini loh, kita butuhnya A, kita butuhnya B gitu. Nah, seringkali khususnya di daerah yang saya lihat, partai politik itu diisi oleh orang-orang yang memang bukan berkapasitas mumpuni gitu, sehingga kepentingan yang dihasilkan dari konsensus di mereka di partai mereka itu tidak sejalan dengan apa yang kita rumuskan secara teknokratik gitu ya. Itu mungkin kalau yang saya lihat secara agak awam di daerah seperti itu mungkin ya. Mungkin kalau memang nanti ke depannya ada proses pendewasaan, ada proses yang lebih baik dari sisi proses politik yang ada di daerah kita, khususnya di negara kita, tentu apa yang dirumuskan dalam tim suksesnya si kepala daerah ini atau kepala negara ini tentu akan tidak terlalu jauh lah bedanya dengan apa yang kita rumuskan dalam RPJP kita. Mungkin gitu ya Pak ya. Ada yang resign lagi Bungan? Mungkin sedikit Pak Hamdi.
Ya Pak, silakan Pak. Iya. Menanggapi dikit ya Pak Rustin, betul yang disampaikan Pak Rustin, dan kemarin ada penugasan Pak. Ini pikiran liar saja. Ada penugasan terkait dengan membaca PP 17 tahun 2017. Jadi yang saya tergelitik adalah betul yang disampaikan Pak Rustin, gimana cara memantau bahwa ada keterkaitan antara sampai di akhir dari hulu sampai hilir gitu ya, kalau bahasa sederhana saya. Ketika proses sinkronisasi perencanaan penganggaran tidak melibatkan koordinator pemerintah daerah bahkan Pak. Kalau di PP 17 tahun 2017 tidak ada keterlibatan Kementerian Dalam Negeri sedikit pun di situ. Hanya Kementerian Keuangan dan Bappenas sampai ke bawah. Jadi kemudian setelah jadi penganggaran dilibatkan ada pemerintah daerah di situ. Lagi-lagi tidak ada Kementerian Dalam Negeri di situ. Dievaluasi pun dan monitoring nggak ada keterlibatan Kementerian Dalam Negeri. Oh ada Pak undang-undang lain misalnya kalau ada jawaban seperti itu. Itu kan lain ceritanya, sama seperti Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 5 tahun 2014 yang bentrokan, ada kompetensi. Artinya gini, ketika kita bicara sinkronisasi, yang disampaikan Pak Rustin tadi, betul, harus ada wasitnya nih di daerah nih. Gitu. Nah, ketika RKP sinkronisasi tidak diwasiti oleh kementerian yang juga punya fungsi untuk memantau, ya ini jadinya Pak gitu. Artinya di tingkat nasional kita mungkin menurut pandangan Pak Rusdi tidak berjalan antara perencanaan jangka panjang dengan jangka menengahnya. Di daerah mengejawantahkan yang jangka panjang tadi lebih berantakan lagi ketika tanpa wasit. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Munya. Tadi ada yang di chat Ibu dari Maluku, silakan Bu kalau ingin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Siti, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Andi kesempatannya. Ini saya lebih meminta masukan terkait yang saya alami beberapa tahun ini terkait sinkronisasi perencanaan penganggaran. Mohon koreksi kalau saya salah ya Pak. Diterbitkannya PP 17 2017 itu kan tujuannya untuk memadukan, memperkuat penyusunan perencanaan penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Di mana di sini penyusunan perencanaan penganggaran kan harusnya ada keterkaitan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan ke daerah level di bawahnya. Ya, yang terjadi di sini ada terkait beberapa program kegiatan kita. Tidak semua kabupaten kota, tapi program ini hanya tak sampai di provinsi, tapi beberapa kabupaten tidak meneruskan dengan alasan pagu dan lain-lain. Otomatis kalau seperti itu, tujuan dari program ini kan pasti tidak akan tercapai secara maksimal ya Pak, kalau tidak tersusun sampai dengan ke tingkat level bawah. Jadi karena ini sudah dialami 2 tahun ini Pak, merupakan dilema bagi saya. Bagaimana kira-kira jalan keluar seperti apa yang kira-kira Bapak bisa sarankan kepada saya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Pak Andi. Bu Siti Rani, makasih. Ini problematika klasik ya, ketika sebenarnya kita butuh banyak anggaran sebenarnya, karena kita punya banyak target-target yang ingin bisa kita capai, baik itu di level nasional, di provinsi maupun di level kabupaten kota gitu. Nah, ketika target yang banyak ini harus kita capai semua, tentu kita harus punya sumber daya yang sangat besar sekali. Kalau mungkin itu sumbernya tidak terbatas, khususnya dari sisi keuangan. Nah, padahal sebenarnya faktanya kita kan tidak punya anggaran yang sangat tidak terbatas tersebut gitu, sehingga dalam proses penyusunan RKP sebenarnya dan RKPD ada skala prioritas di situ. Ada skala prioritas yang ditentukan. Nah, dari kacamata instansi pengelola perencanaan, baik di Bappenas maupun di Bapeda, tentu ada point of view tersendiri, ada pandangan tersendiri. Yang lebih prioritas ini A, B, C, D, E, F gitu. Sehingga mungkin beberapa hal yang masuk prioritas yang di bawah, porsi penganggarannya menjadi semakin sedikit gitu. Karena ada hal yang harus lebih dahulu kita lakukan dibanding hal yang lain tersebut gitu. Bisa jadi kondisi yang terjadi di Maluku seperti itu, karena memang kebutuhan untuk penganggaran itu lebih diutamakan ke hal yang lain dulu gitu. Sehingga yang di sini menjadi kesannya terabaikan, padahal sebenarnya penting. Nah, dari kacamata Bapak Ibu yang di Kementerian Teknis terkait,
tentu kacamatanya, oh ini penting semua. Nah, bagi kami di perencanaan, di Bapeda dan di Bappenas, tentu pasti semua kementerian itu menganggap, oh ini penting, semua penting. Kalau semua penting, tentu butuh anggaran yang banyak tadi itu, sehingga kita harus mengambil skala prioritas di situ. Ada pertimbangan tersendiri di situ. Nah, sehingga beberapa hal yang menjadi misalnya untuk pemenuhan kebutuhan SPM, standar pelayanan minimal, itu penting didahulukan. Gitu. Ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, belum lagi untuk standar SPM untuk air bersih, air limbah, SPM untuk di sosial, SPM dari sisi kebencanaan dan segala macam, itu harus didahulukan karena memang itu yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat sebenarnya. Kita kan butuh sandang pangan papan itu kan kebutuhan yang harus disediakan oleh negara gitu. Nah, tentu di situ harus disediakan terlebih dahulu sehingga di hal-hal yang lain mungkin jadi prioritas kedua dan ketiga misalnya seperti itu. Nah, tentu bagi pemerintah secara nasional tentu tidak harus melulu bergantung kepada APBN. Mungkin ada sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Mungkin dari sisi swasta misalkan ada KPBU misalkan, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Atau dari sisinya misalkan CSR, Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan. Mungkin bisa seperti itu. Karena mungkin si perusahaan terkait butuh butuh tempat juga untuk mengalokasikan dana CSR-nya. Tentu pemerintah bisa merekomendasikan ini loh Pak Ibu di sebelah sini misalkan ada perusahaan tambang atau perusahaan air minum yang ingin mengeluarkan CSR-nya. Tentu misalkan untuk perusahaan air minum dia bisa melibatkan di daerah tertentu yang memang belum ada airnya kayak misalkan seperti Aqua gitu, saya sebut merek saja. Di salah satu daerah misalkan di NTT misalkan itu sumber airnya terbatas, Aqua bisa mengalokasikan CSR-nya ke sana. Itu kan membantu pemerintah dan itu juga tidak tergantung dengan APBN atau dengan APBD gitu. Bisa jadi prosesnya sama juga berlaku di daerah-daerah yang lain gitu. Nah, bagaimana dana-dana CSR ini atau dana-dana pihak ketiga itu bisa kita kumpulkan, kita kelola dengan baik sehingga target-target pembangunan yang ada kita bisa arahkan ke situ gitu. Jangan kesannya CSR ini kayak seperti hujan gerimis gitu, sedikit-sedikit misalkan bikin taman di sini, bikin mempercantik trotoar di sini itu kan kalau sedikit-sedikit kan nggak berdampak signifikan ya. Tapi ketika dana itu dikumpulkan menjadi satu dana yang besar, itu kan bisa berdampak besar terhadap suatu permasalahan yang bisa kita selesaikan di daerah. Mungkin seperti itu. Nanti kalau kaitannya dengan dengan daerah tadi, kenapa tidak dianggarkan mungkin sampai level provinsi saja gitu ya. Bisa jadi memang keterbatasan ada di daerahnya seperti itu. Memang dana yang tersedia di sana mungkin tidak mencukupi APBD-nya atau prioritasnya bisa lain di sana. Nah, ini sebenarnya PR besar bagi kita semua di bagian perencanaan, khususnya di KL, di Bapeda, di Bappenas. Bagaimana memang sangat susah sekali menyinkronkan. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak gitu. Dengan APBN ini semua pihak bisa puas gitu. Si A bisa puas, si B bisa puas, kementerian A bisa puas, masyarakat A kelompok ini bisa puas, etnis ini bisa puas, sangat tidak mungkin sekali. Ada mungkin kita butuh legowo. Mungkin kali ini si A yang lebih butuh, mungkin bagian ke depan si B yang lebih butuh. Gitu. Pemahaman itu mungkin harus kita bangun sebenarnya, karena sangat susah sekali. Dari sekian banyak urusan, sekian banyak daerah, sekian banyak jenis sumber penganggaran, sekian banyak jenis permasalahan, itu akan bisa diselesaikan dalam satu dokumen perencanaan RKP kan namanya RKPD atau Renja kan sangat susah sekali sebenarnya. Mungkin gitu pemahaman saya Bu Sitiran. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Boleh tanya? Ya Pak, silakan Pak.
Eka Komara dari Kuningan. Ya, Pak Eka, silakan Pak. Terima kasih Pak Aris. Saya bangga dengan Anda bisa menyampaikan banyak masukan pada saya. Sampaikan salam kepada pimpinan Anda karena saya sama-sama perencana. Saya mau nanya Pak, Iya, Pak. barangkali ada diskusi aja. Kalau di daerah Bapak nih kan perencanaan ada politik di bawah ke atas, kemudian juga yang lainnya. Itu yang paling dominan dari unsur teknokratik atau dari birokras atau politik atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini mana yang paling dominan di daerah Bapak ini? Selanjutnya yang kedua, apabila tidak tercapai target-target dalam RPJMD, apakah ada resiko politik nggak? Tidak tercapai nih apa yang dibuat oleh 5 tahun ini gitu. Ada nggak setelah membuat ini? Dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Eka. Dari kami sebenarnya di Sumatera Barat, saya pikir tidak ada yang dominan mungkin ya Pak. Karena dari sisi, kalau saya nilai secara pribadi, dari sisi pendekatan teknokratik, kita membuat rencana teknokratik RPJM. Dari sisi politik, kita menyesuaikan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan rencana teknokratik kita. Dari sisi pendekatan partisipatifnya, kita melaksanakan semua proses dari musrenbang, kabupaten kota, musrenbang provinsi, termasuk juga di sana ada forum OPD di situ. Kemudian dari sisi pendekatan top down dan bottom up-nya, kita juga menghimpun semua masukan dari elemen dan pemangku kepentingan terkait dari organisasi sosial, organisasi politik, dari LSM, dari ormas-ormas, kita menampung masukan semua. Dari sisi top down-nya kita juga mengacu kepada RPJMN dan beberapa mungkin RKP terkait di 2020 kemarin, sehingga saya pikir cukup berimbang sebenarnya Pak. Dari sisi pendekatannya tidak ada yang terlalu dominan karena saya pikir semuanya harus berimbang dari proses pendekatan perencanaan tersebut. Nah, kalau dari sisi pencapaian RPJM ketika memang tidak tercapai, saya pikir tidak. Sebenarnya dari sisi resiko politik memang tidak terlalu signifikan mungkin ya Pak, karena kalau kita berbicara politik tentu yang subjek dan objeknya pasti masyarakat gitu Pak. Seberapa besar sih masyarakat mempunyai literasi yang cukup terkait dengan dokumen perencanaan? Dari sisi lingkaran saya saja gitu ya, saya tanya ke beberapa pihak gitu, teman, keluarga segala macam. Ketika dia nyoblos waktu pilkada serentak kemarin, apakah dia mempertimbangkan si calon A dia visi misi yang ditawarkannya sudah sejalan dengan RPJPD misalkan seperti itu? Enggak, pertimbangannya bukan itu. Pertimbangannya si ini rekam jejaknya bagus, si ini ganteng misalnya, si ini bagus, si ini dari partai A, si ini dari partai B. Pertimbangannya itu bukan pertimbangan dari sisi teknokratik gitu Pak. Bukan pertimbangan dari sisi visi misinya bagus. Kalau saya secara pribadi menilai ketika saya akan coblos, saya lihat ya visi misinya itu apakah sudah sejalan dengan dokumen perencanaan jangka panjang kita gitu. Apakah memang sudah sejalan dengan evaluasi RPJMD yang sudah kita lakukan gitu. Itu kalau dari sisi saya. Nah, tentu ketika ada hal-hal yang tidak sejalan ketika pencapaian RPJMD, masyarakat nggak ngelihat ke sana gitu. Masyarakat nggak ngelihat situ. Dari sisi dokumen ya Pak, dari sisi dokumen. Tapi lebih sisi dari merasakan secara secara personal gitu. Sudah meningkat nggak ya kualitas hidupnya gitu. Secara awam seperti itu saja gitu. Tidak melihat apakah dari sisi harapan lama sekolah kita belum tercapai misalkan, atau rata-rata lama sekolah kita belum tercapai, atau IPM kita belum tercapai di RPJM kemarin. Masyarakat secara awam nggak melihat ke situ karena literasi masyarakat belum sampai ke sana untuk menilainya.
Nah, mungkin ke depannya kita berharap literasi masyarakat terkait dengan dokumen perencanaan ini bisa lebih baik, sehingga beberapa hal dalam proses penentuan pilihan politik nanti itu bisa lebih lebih berbobot gitu, sehingga kepala daerah yang terpilih itu juga akan lebih berbobot nanti visi misinya untuk melaksanakan ini ke depannya gitu Pak ya. Mungkin gitu yang bisa saya berikan gambaran Pak kondisi di Sumatera Barat seperti itu Pak. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak, terima kasih. Mohon maaf Ibu, saya lanjut ya. Ini udah jam 9 nih, ada setengah jam lagi saya akan lanjut dari sistem penganggaran. Saya akan cepat saja. Nah, dari sistem penganggaran nih, dari Undang-Undang Keuangan Negara, saya nggak terlalu banyak melihat bagaimana keuangan negara, karena kami di daerah itu lebih banyak berkutat dengan APBD dan dengan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah atau Permendagri atau PP pengelolaan keuangan daerah. Di mana dari sisi penganggaran APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. Kondisinya rancangan APBD itu mengacu kepada RKPD dalam rangka menunjukkan tujuan bernegara. Ada beberapa hal dalam Undang-Undang 17 2003. Ini dari sisi pengelolaan keuangan daerahnya PP 12 2019, ini bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi APBD, pendapatan, belanja dan pembiayaan, mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang paham, khususnya yang di daerah. Kalau dari sisi APBN saya tidak terlalu banyak mengulas di sana karena memang tidak terlalu banyak terlibat. Nanti saya salah sampaikan, mohon maaf. Nah, implikasinya adalah saya akan lebih banyak membahas ke dokumen perencanaan di daerah sebenarnya. Di RPJMD itu kaitan dalam penganggarannya itu ada di bab 3 dan bab 7. Bab 3 itu bagaimana analisa keuangan daerah, bagaimana analisa belanja, pengeluaran, dari pembiayaannya, dan neraca dan juga kerangkanya. Nah, di RKPD-nya sendiri itu terkait dengan analisa keuangan juga ada perhitungan aktivitas real keuangan ke daerah serta rencana kerja dan pendanaan. Itu kaitannya antara dokumen perencanaan tadi RPJMD dengan RKPD dengan poin-poin penganggaran. Jadi sebenarnya dalam dokumen perencanaan sudah ada indikasi penganggaran di situ. Indikasi ya, bukan angka real gitu ya, bukan angka real di APBD atau APBN, tapi ada indikasi di sana. Bisa jadi angkanya naik, bisa jadi angkanya berkurang. Nah, ini disinkronisasinya. Bagaimana sinkronisasinya? Berarti sinkronisasi yang dimaksud antara perencanaan dan penganggaran adalah sinkronisasi atau penyesuaian penyelarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Nah, sebagaimana sudah banyak ditanyakan tadi oleh Bapak Ibu, sebenarnya tentu dalam dokumen perencanaan ini muaranya nanti adalah ke pelaksanaannya di APBD. Kita akan melihat nanti bagaimana keterkaitannya. Nah, muatan yang dibahas di PP 17 2017 seperti ini Bapak Ibu lebih banyak. Nah, aturan yang ada di PP 17 2017 tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mulia tadi dari BPSDM Bukit Tinggi itu lebih banyak mengulas dalam APBN karena memang Undang-Undang 2005-2004 dan Undang-Undang Keuangan Negara itu lebih banyak mengulas bagaimana proses khususnya dalam kaitan dengan PP 17 2017 lebih banyak mengulas bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk dalam skala nasional. Nah, ketika kita bicara di daerah, itu lebih banyak berkaitan dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang turunannya itulah Permendagri 86 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, pengelolaan pembangunan daerah. Nah, ini kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi untuk nasional itu lebih banyak diwarnai oleh Undang-Undang SPPN, ketika untuk perencanaan di daerah itu lebih banyak diwarnai oleh Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, ketika kita sebagaimana disampaikan tadi, kalau diulas di sini memang nggak ada domain Kemendagri di sini nggak ada di PP 17 ini, karena domain Kemendagri itu adanya di Undang-Undang 23 2014. Jadi kesannya nanti akan saya sampaikan salah satu beberapa isu strategis di sini di bidang perencanaan dan penganggaran. Nah, ini ada ini sudah banyak disampaikan, sudah banyak Bapak Ibu lihat. Mungkin ini ada pemerintah pusat di sini, ada pemerintah daerah di sini, ada perencanaan di sini, ada penganggaran di sini. Ini matriks atau keterkaitan satu sama lain yang ada di sini.
Nah, kesemuanya ini sebagaimana disampaikan tadi akan sangat susah kita menyelaraskan, mensinkronkan, tapi harus kita capai semuanya, harus kita sinkronkan. Kita harus menuju ke arah sana supaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tadi. Visi misi abadi kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa penting koordinasi, integrasi, dan sinergitas serta sinkronisasi ini? Karena ada dua hal sini, penyebaran potensi sumber daya daerah itu tidak merata. Yang kedua, keterlibatan sumber pendanaan dari pemerintah. Ini saya sudah sampaikan tadi. Sehingga bisa jadi harus ada sinergitas di situ antara semua stakeholder sebenarnya, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga pelaku pembangunan lain sebenarnya dari sisi pemerintah, dari sisi swastanya, dan juga dari sisi masyarakatnya. Sekarang juga banyak terlibat sebenarnya beberapa organisasi yang memang mengambil peran yang belum diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kesemuanya ini untuk mempercepat target pembangunan tadi tercapai lebih cepat. Nah, ini beberapa poin penting disampaikan dalam PP 17 2017, ada money follow program, tematik holistik integratif dan spasial. Nah, ini sudah banyak diulas oleh beberapa narasumber, mungkin sepertinya saya tidak akan bahas ini. Nah, ini saya lihat dari PP 17 2017 ini ada dari bulan Januari sampai bulan Juli ini pada prosesnya dari penyusunan tema, review akad dasar, ini dari saya sarikan dari PP 17, penyusunan pagu indikatif, koordinasi, penetapan pagu, penyusunan renja KL, pembahasan pokok-pokok fiskal, penetapan pagu, penyusunan penilaian RKAKL. Nah, ini dari bulan Januari sampai bulan Juli, selesai di sini bulan Juli. Berarti RKP kalau nggak salah ditetapkan bulan Juni. Nah, di penetapan RKP ada di sini. Nah, menariknya hal yang sama juga terjadi di era RKPD, itu ditetapkan juga di bulan Juni, paling lambat. Nah, cuma menariknya di pusat karena aturannya beda tadi itu, aturannya Undang-Undang SPPN. Jadi dari proses penetapan RKP ini sampai ke APBN itu cukup fleksibel gitu. Jadi dari RKP nanti dulu saya ingat sekali RKP itu ditetapkan ada pertama awal-awal Pak Jokowi menjabat itu di bulan-bulan Mei, bulan Juni, kemudian molor bulan Juli, molor Agustus, sampai sekarang ada pemutakhiran RKP namanya sampai di bulan Oktober. Jadi sebenarnya ketika kita mengacu, daerah sudah menetapkan RKPD di bulan Juni, ternyata RKP itu dimutakhirkan di bulan Oktober, dan juga nggak sejalan lagi dia. Karena ada perubahan dari RKP yang sudah ditetapkan di bulan Juni itu. Nah, itu salah satu dilematis juga ketika kita melihat antara kebijakan yang ada di nasional dan di daerah. Nah, ini juga yang saya sampaikan tadi, ada deviasi antara misalkan di daerah kita mengenal adanya RKPD, ketua PPAS, kemudian ke APBD. Tentu dari RKPD ke APBD pasti ada deviasi. Nah, itu yang kita diskusikan tadi. Deviasi ini tentu harus harus bisa kita pahami bersama bahwa ini sebuah hal yang wajar. Nah, wajarnya ini yang perlu kita tetapkan bersama. Apakah deviasinya 5%, 10% gitu. Nah, ini prasyarat penting yang menurut hemat saya sangat penting dalam proses sinkronisasi perencanaan penganggaran. Kalau dulu mungkin karena belum ada sistem informasi agak susah untuk melihat sinkronisasinya. Kalau sekarang udah ada sistem informasi kemudian di daerah gitu ya, sistem perencanaan, sistem keuangan itu digabungkan menjadi sistem informasi pemerintah daerah atau ICPD. Kalau di nasional kita mengenal adanya Krisna, kalau di daerah namanya SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu deviasi-deviasi tadi itu akan lebih bisa kita minimalisir sehingga tidak terlalu banyak deviasi antara perencanaan dan penganggaran. Tentu ada prasyarat penting di sana. Kalau kita memang sudah rely on sistem informasi gitu. Ada prasarana di sana, ada listrik, internet, ada resource-nya, ada software, ada hardware. Kemudian juga penting bagaimana sistem informasi ini gampang untuk digunakan gitu. Karena saya sendiri sebagai fungsional perencana juga tidak tahu menahu gitu bagaimana bentuk SIPD ini. Kita nggak sama sekali nggak dilibatkan karena dalam
dalam apa namanya bentuk SIPD itu sendiri tidak memungkinkan bagi kami di pejabat fungsional untuk bisa mengakses gitu. Kalau saya bisa bandingkan dengan Krisna, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, Krisna itu punya akun yang bisa apa namanya role-nya itu, perannya itu sebagai viewer saja ya. Sebagai kita hanya bisa melihat saja di situ. Krisna memungkinkan untuk itu, sehingga bagi misalkan bagi inspektorat atau apa namanya inspektorat di daerah yang mengawal ini akuntabilitas di daerah bisa melihat apakah proses perencanaan misalnya khususnya yang saya tahu itu di DAK fisik misalkan yang menggunakan Krisna. Jadi inspektorat itu bisa sebagai salah satu tim dalam penyusunan DAK di daerah, dia bisa melihat apakah prosesnya itu sudah sesuai atau belum. Apakah nilai kewajaran itu sudah wajar atau belum? Apakah dia sudah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah atau belum? Dia bisa melihat dari sistem itu, dari sistem Krisna DAK tersebut dengan menggunakan akun viewer role-nya itu viewer atau role-nya verifikator atau role-nya apa gitu. Nah di SIPD saya nggak melihat ada perbedaan role tersebut gitu. Apakah orang di luar yang penentu kebijakan, misalkan dari apa namanya ya, eselon 3, eselon 4, eselon 2, eselon 1 yang ada punya akun di SIPD itu di luar itu bisa melihat nggak sih gitu? Kan saya belum tahu, seperti pengetahuan saya pun tidak gitu. Nah, pengembangan sistem ini yang penting, bagaimana dia itu akuntabel, bisa gampang diakses oleh semua pihak sehingga lebih transparan, akuntabel sistem informasi pemerintahan daerah kita ini. Kemudian syarat penting lagi adalah bagaimana kita menggunakan big data di sini. Karena semua permasalahan yang ada dalam apa namanya dalam dokumen perencanaan mungkin kita bisa melihat dari sisi pemahaman kita saja di pemerintahan, tapi bisa jadi permasalahan yang ada di daerah, isu yang ada di daerah di secara nasional mungkin bisa jadi beda gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan big data ini? Misalkan apa yang lagi trending topik sekarang, misalkan apa yang lebih banyak dibicarakan masyarakat itu di media sosial, kita bisa menggunakan big data di sini sehingga apa yang kita arahkan dalam kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran itu lebih mengena ke masyarakat gitu. Dan mumpung sebenarnya usia median age penduduk Indonesia itu memang usia muda sebenarnya, dan itu lebih banyak berkutat di media sosial, sehingga penggunaan big data ini sangat penting sekali ke depannya. Kemudian terakhir, bagaimana cyber security-nya, bagaimana keamanan sistem ini bisa dijamin gitu. Karena sudah banyak sebenarnya bagaimana hacker itu mengobrak-abrik sistem informasi yang ada di pemerintah. Tentu harus bisa memastikan sistem ini aman dari serangan-serangan hacker. Nah, ini isu strategis yang ingin saya sampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di daerah mungkin sudah mungkin mengalami hal ini gitu, khususnya yang ada di Bapeda. Nah, bagaimana kita didikte, mohon maaf saya bilang didikte ya, oleh masing-masing kementerian, khususnya di sini. Bappenas menentukan ada RPJMN yang harus dipedomani oleh Bapeda. Kemudian dari sisi Kemenpan juga seperti itu. Bagaimana dokumen perencanaan yang kita bikin, RPJMD yang kita bikin, itu harus apa namanya, cascading-nya harus sejalan gitu. Indikator kinerjanya harus pas gitu. Dinilai juga oleh Kementerian Pan-RB bagaimana penentuan kinerjanya itu sudah berdasarkan aturan yang baik dan benar gitu. Dari sisi Kementerian Keuangan juga seperti itu. Ada juga aturan-aturan keuangan yang harus kita akomodir di dalam dokumen RPJMD kita. Dari sisi Kemendagrinya juga seperti itu. Bagaimana aturan yang ada dari Bangdanya, dari Otdanya, dari Keudanya juga seperti itu. Nah, SIPD yang kita bahas tadi itu kan awalnya di Bangda, kemudian lari ke Keuda juga seperti itu. Nah, kita juga antara direktorat yang ada di satu kementerian saja juga kadang kurang cocok juga gitu. Nah, apalagi antar kementerian ini gitu. Bisa jadi kepentingan masing-masing KL itu beda, sehingga kita yang ada di daerah yang pusing jadinya bagaimana apa namanya ya, mengakomodir semua kepentingan KL ini. Itu problematikanya, jadi fragmented government ya, sehingga memang sangat susah sekali untuk bisa mensinkronkan antara perencanaan di level nasional, level daerah, apalagi dengan penganggarannya.
Kemudian isu lanjutannya adalah penggunaan satu data. Ini juga sudah diinisiasi oleh pemerintah, cuman ini satu gambaran penting saja sebenarnya. Ini berita yang saya ambil dari website-nya Bappenas. Ini pada tahun 2018 akses air bersih sudah mencapai di sini angka 70 layak 87 sekian. Akses air minum layaknya 87,7. Nah, di sini data BPS itu angkanya baru 80,48 di 2018. Angkanya di sini. Saya zoom di sini. Di mana di perkotaan 80,48, di pedesaan itu 55,74 sehingga angka totalnya rata-rata 69,27. Ini angkanya kan beda dengan yang ada di sini. Yang disampaikan di sini. Nah, penggunaan satu data ini juga penting. Bagaimana kita basis kita berpijak di data yang sama gitu, di informasi yang sama. Ketika kita berpijak di informasi yang berbeda, tentu kebijakan yang kita ambil juga akan berbeda juga nanti pastinya. Nah, ini pentingnya bagaimana menggunakan satu data yang sama untuk semua pihak sehingga kebijakan yang kita sampaikan nanti akan lebih bermanfaat. Kemudian ini sinkronisasi untuk target indikator pembangunan. Ini saya ambil contoh aja di Bappenas. Nah, untuk indikator kinerja makro misalkan kita tentukan di sini ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, IPM, pengangguran, kemiskinan, juga ketimbangan pendapatan. Nah, ini indikator-indikator kinerja makro yang itu tersedia di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten kota secara tahunan tanpa melihat kewenangan. Apakah ini kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota? Bukan. Ini semua menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah, ini yang bisa kita gambarkan tadi kalau kita merujuk ke dokumen awal pasti di dokumen RPJP ini harus ada nih sebenarnya. Ini yang kita sebut indikator makro. Di RPJP ada, nanti di RPJM juga ada breakdown-nya, nanti ada juga breakdown-nya di dokumen tahunannya gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di RKP 2022 itu ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai 6,0. Ini di RKP ya, di RKP 2022. Nah, di bawahnya itu ada target laju pertumbuhan ekonomi per provinsi. Misalnya Aceh 4,7%, kemudian Sumatera Utara antara 5,0 sampai 5,4. Ini sampai 34 provinsi ada nih target laju pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita kalkulasikan, nih saya mencoba mengkalkulasikan contohnya. Ini 2022 batas bawah, ini nilai PDB ya, nilai PDB 2022. PDRB 2022 per masing-masing provinsi. Ini batas bawah, batas atas. Nah, pertumbuhannya nih antara 4,91 sampai 5,54%. Nah, ini nggak sesuai dengan target pertumbuhannya. Jadi targetkan di RKP 5,4% sampai 6,0% gitu. Tapi itu breakdown-nya ke provinsi, ke semua provinsi, itu nggak mencapai angkanya 6%. Ini bervariasi dari 4,91 sampai 5,54%. Kalau kita kalkulasi satu persatu tadi dari target yang ini, target laju pertumbuhan ekonomi per provinsi ini di dokumen RKP 2022. Nah, ini yang perlu menjadi catatan juga sebenarnya. Bagaimana sinkronisasi antara dokumen perencanaan yang ada di pusat dan juga yang ada di daerah itu bisa sinkron gitu. Sehingga aneh juga kan nasional menargetkan 5,4 sampai 6,0, tapi dalam target per provinsinya itu breakdown-nya kurang pas gitu, sehingga cuma angkanya 4,91 sampai 5,54% saja gitu. Nah, seharusnya kan angka breakdown per provinsi ini pas nanti perhitungannya. Gitu. Nah, ini catatan juga bagaimana sinkronisasi ini penting. Nah, bagi kami di Provinsi Sumatera Barat, kemarin dalam dokumen RPJMD kami sudah melakukan itu. Gitu. Misalkan kita menargetkan pertumbuhan ekonomi di provinsi sekian, kita breakdown ke kabupaten kota, dan angkanya itu sesuai, harus sesuai gitu, antara target per kabupaten kota dengan target ketika diakumulasikan targetnya itu sama dengan target provinsi. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin mengutip satu quote dari Benjamin Franklin. Ini juga sudah sangat terkenal, kalau kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana pentingnya sebuah perencanaan
itu bisa disusun dan dikonstruksikan dengan baik. Sehingga kita tidak berdosa secara dalam tanda petik ketika rencana yang kita susun itu gagal, berarti kita merencanakan kegagalan sih. Mungkin gitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak maaf ya kalau bisa beberapa hal yang sebenarnya mungkin tidak pada tempatnya karena memang saya sendiri di daerah, jadi tidak terlalu banyak mengulas bagaimana proses perencanaan dari sisi Kementerian Teknis terkait, apalagi dari sisi di Bappenas, karena memang saya sampaikan tadi aturan hukumnya itu ini seakan-akan kita di daerah ini beda dengan nasional gitu. Kita lebih banyak didoktrin oleh Undang-Undang 22 pemerintah daerah gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan, mungkin masih ada waktu sekitar berapa menit? Sekitar 7 menit sampai jam 9:30. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Hamdi. Ya, silakan Pak Resden. Iya, ini tidak pertanyaan Pak Hamdi, hanya usul saja Pak Hamdi. Boleh Pak, boleh. Mungkin Pak Hamdi sudah lama berkecimpung dalam dunia perencanaan dan penganggaran. Mungkin ini Pak Hamdi antara Krishna dan Sakti, kan sebenarnya ini kan sistem perencanaan dan penganggaran. Artinya perencanaannya adalah Krishna, dan perencanaannya adalah Krishna, dan penganggarannya adalah Saktinya. Nah, kalau kami boleh usul Pak, sebaiknya untuk kedepannya antara Krishna dan Sakti itu dijadikan satu, karena perencanaan dan penganggaran itu dari sisi karena kendalanya gini Pak, dalam proses perencanaan untuk tahun anggaran selanjutnya itu antara Krishna dan Sakti tidak ada masalah Pak, tapi pada saat implementasi tahun berjalan itu terjadi revisi, misalnya revisi atau refocusing, itu halaman 1 DIPA itu kadang tidak sesuai dengan halaman selanjutnya di DIPA-nya Pak. Singkatnya gini Pak, perubahan kegiatan yang ada di Sakti terupdate dalam DIPA, tetapi informasi kinerja itu tidak mengikuti perubahan revisi di tahun berjalan. Jadi kalau kita lihat DIPA-nya itu tidak matching antara informasi kinerja dan rincian kegiatan di halaman selanjutnya. Jadi ini mungkin kendalanya karena PIC masing-masing aplikasi itu, Krishna dari Bappenas dan juga Sakti dari Kementerian Keuangan, itu tidak sinkron Pak jalannya. Perubahannya Sakti berproses terus, tetapi informasi kinerja di Krishna tidak mengalami penyesuaian. Nah, mungkin usul kami Pak, karena ini Pak Hamdi mungkin sudah lama berkecimpung di bidang perencanaan dan penganggaran, kan temanya ini perencanaan dan penganggaran. Artinya mungkin kita satukan saja aplikasi Krishna dengan Saktinya Pak. Demikian usul kami Pak Hamdi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Rusdi. Ini ada perwakilan dari Pusbin, mungkin Bappenas bisa mencatat nih Pak, usul yang Bapak sampaikan memang karena lebih banyak domainnya di Bappenas, mungkin perwakilan dari Bappenas, Bu Naila, Bu yang lain juga Pak Junarko bisa mencatat, sehingga bisa menyampaikan ke kedeputian teknis terkait di Bappenas, sehingga penyempurnaan Krishna ke depannya dengan aplikasi yang lain di Kementerian Keuangan juga bisa berjalan dengan baik. Cuma saya ingin mengomentari sebenarnya Pak, mungkin bisa jadi dalam proses pengintegrasian ini ada proses di sana Pak, jadi tidak bisa langsung klik gitu ya, karena mungkin masing-masing aplikasi dibangun dengan tujuan masing-masing gitu ya, karena domain masing-masing, karena kebutuhan masing-masing juga. Nah, Krishna di Bappenas punya kepentingan dari sisi perencanaannya, dan dari Kementerian Keuangan juga punya kepentingan dari sisi keuangannya, sehingga ketika itu digabungkan bisa jadi API-nya belum jalan atau proses berbagi datanya belum pas atau belum klik atau seperti apa, sehingga
ketika yang satu dirubah, yang lain belum berdampak perubahannya. Bisa jadi seperti itu kalau menurut pemahaman saya, karena dari beberapa kali saya berkesempatan juga terlibat dalam penyusunan DAK di Krisna, prosesnya juga seperti itu gitu. Ketika ada perubahan di A, di B, di B-nya belum terjadi. Gitu. Nah itu juga sama juga di daerah Pak. Kita juga seperti itu sebenarnya. Bagaimana proses yang ada, gini, SIPD yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri itu sebenarnya kami juga di daerah merasa terbebani sebenarnya beberapa daerah. Gitu. Ketika beberapa daerah sudah menyusun sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah mumpuni gitu, sudah terkoneksi antara perencanaan dan penganggarannya, kemudian itu dibabat semua. Kita harus pakai SIPD semuanya. Sehingga kita mulai dari nol lagi gitu. Nah, ketika itu sudah berjalan SIPD ini, permasalahannya adalah dia tidak bisa berbagi pakai. Jadi tidak bisa pakai API ke sananya gitu. Sehingga database yang ada di SIPD itu tidak bisa serta-merta kita ambil kita ambil itu menjadi input di sistem kita yang sudah kita bangun gitu. Sehingga ini susah juga menambah beban, menambah kerja lagi, butuh waktu lagi, sehingga bagaimana bisa bisa mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran gitu ya. Tentu ini catatan penting juga karena kalau menurut hemat saya ini satu proses menuju ke sebuah sinkronisasi yang antara perencanaan dan penganggaran, sehingga mungkin ada up and down-nya sekarang bisa masih belum klik gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa ke depannya semua sistem ini bisa berjalan dengan baik. Para pengambil kebijakan juga berpikir secara komprehensif bagaimana menyusun kebijakan yang baik juga, sehingga tujuan cita-cita kita bernegara itu bisa tercapai dengan lebih cepat, sehingga kita bisa menjadi negara maju Pak sebelum 2045. Amin ya Pak Wali. Mungkin itu ya Bapak Ibu, sudah 9:30, nanti sudah ada Pak Hefrizal Handa, pemateri selanjutnya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Baik, banyak maaf Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyempurnaan atau menambah wawasan Bapak Ibu semua dan diskusi juga bagi kita semua dalam proses perencanaan penganggaran baik di pusat dan di daerah. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.